Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan update informasi terbaru terkait mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022 dan juga penentu kelolosan bagi pelamar prioritas 1, prioritas 2, 3 dan pelamar umum. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, ini dia Bapak Ibu proses seleksi P3K Guru tahun 2022. Nah, kita lihat yang pertama di sini daftar akun login ulang. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai akun di seleksi P3K Guru tahun lalu tahun 2021, maka di tahun 2022 ini Bapak Ibu tidak perlu membuat akun lagi. Jadi menggunakan akun di P3K Guru tahun lalu. Jadi seperti itu. Jadi nantinya Bapak Ibu tinggal login ulang di portal sscsnbkn.go.id. Nah, jadi semua pendaftar dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun, maka Bapak Ibu membuat terlebih dahulu di portal sscsnbkn.go.id. Nah, untuk seleksi yang pertama ini dilakukan di prioritas guru yaitu prioritas 1. Nah, ini dia Bapak Ibu pemilihan formasi prioritas 1. Nah, jadi nantinya prioritas 1 yang belum mendapatkan formasi tahun lalu, maka di tahun 2022 ini nantinya akan diprioritaskan Bapak Ibu dan nantinya tinggal memilih formasi. Kemudian selanjutnya yaitu penyesuaian formasi oleh Kemendikbud. Nah, jadi nantinya formasi untuk pelamar prioritas 1 ini ditentukan oleh sistem Bapak Ibu, oleh sistem dan juga disesuaikan oleh Kemendikbud. Kemudian selanjutnya yaitu pengumuman prioritas 1. Nah, jadi setelah disesuaikan oleh Kemendikbud, maka selanjutnya akan diumumkan Bapak Ibu, akan diumumkan terkait honorer prioritas 1 ini. Kemudian jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka akan berlanjut ke honorer prioritas 2. Nah, ini dia Bapak Ibu akan berlanjut pemilihan formasi prioritas 2, kemudian verifikasi prioritas 2, kemudian selanjutnya pengumuman prioritas 2. Nah, jadi ada pengumuman bagi prioritas 2, kemudian sanggah. Nah, jadi Bapak Ibu jika tidak sesuai ataupun ada hal-hal yang ingin disanggah, maka Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyanggah bagi prioritas 2. Kemudian selanjutnya yaitu observasi. Nah, observasi ini terdiri dari penilaian kompetensi, kualifikasi akademik, dan juga background check dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian sanggah kembali Bapak Ibu, sanggah terkait observasi yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir untuk prioritas 2 yaitu pengumuman. Ini pengumuman untuk honorer prioritas 2. Jadi seperti itu. Jadi setelah prioritas 1 baru prioritas 2. Nah, jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka akan berlanjut ke prioritas yang ketiga Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, ini berlanjut pemilihan formasi prioritas 3. Kemudian selanjutnya verifikasi prioritas 3. Nah, jadi sama Bapak Ibu alurnya untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Bedanya untuk prioritas 2 ini adalah guru honorer yang terdata di database BKN ataupun honorer K2. Untuk prioritas 3 ini guru honorer yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Jadi seperti itu bedanya. Untuk alurnya ini sama Bapak Ibu. Ini verifikasi sama, kemudian pengumuman prioritas 3 ini juga sama. Kemudian dilakukan sanggahan bagi pelamar, kemudian observasi, kemudian sanggah kembali, kemudian yang terakhir adalah pengumuman prioritas 3. Nah, jadi seperti itu. Alurnya sama dengan yang prioritas 2. Kemudian jika masih ada formasi yang belum terpenuhi, maka akan berlanjut ke pelamar umum Bapak Ibu. Pelamar umum ini adalah pelamar yang terdaftar di Dapodik namun belum memiliki masa kerja 3 tahun ataupun di atas 3 tahun. Ataupun pelamar umum yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, jadi seperti itu. Jika masih ada formasi yang belum terpenuhi. Nah, kita lihat di sini untuk alur yang pelamar umum. Pemilihan formasi pelamar umum. Nah, jadi nantinya pelamar umum memilih formasi yang sesuai ataupun yang tertera di portal sscsnbkn.go.id. Kemudian selanjutnya verifikasi. Nah, jadi nantinya akan dicek Bapak Ibu, akan dicek terkait dokumen-dokumen yang nantinya akan diunggah di portal SSCSN apakah sesuai dengan persyaratan atau tidak. Kemudian selanjutnya
pengumuman pendaftar umum. Nah, jadi nantinya akan diumumkan siapa saja yang lolos seleksi administrasi, siapa saja yang lanjut ke tahap berikutnya, dan seterusnya. Kemudian jika Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disanggah, maka Bapak Ibu diberi kesempatan untuk menyanggah. Ini bagi pelamar umum. Kemudian selanjutnya setelah masa sanggah, maka selanjutnya Bapak Ibu akan melaksanakan seleksi UNBK. Nah, ini seleksi seperti P3K Guru tahun lalu Bapak Ibu, yang mana ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Dan juga ini ada nilai ambang batas yang harus dipenuhi. Dan juga ada afirmasi Bapak Ibu dalam ketentuan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Kemudian setelah seleksi CAT UNBK, maka selanjutnya akan diumumkan hasil kelulusan pendaftar umum. Nah, jadi nantinya akan diumumkan hasil kelulusan siapa saja yang lulus dan siapa yang tidak. Kemudian ada sanggah nilai Bapak Ibu. Jadi nantinya Bapak Ibu bisa menyanggah hasil ataupun nilai yang didapatkan. Kemudian pengumuman kelulusan pendaftar umum. Nah, ini yang terakhir. Jadi pengumuman siapa saja yang lolos menjadi ASN P3K jalur pendaftar umum. Kemudian ini hasil keseluruhan Bapak Ibu, hasil keseluruhan kelulusan P3K Guru tahun 2022. Kemudian final hasil kelulusan P3K Guru tahun 2022. Nah, jadi nantinya akan diumumkan final Bapak Ibu hasil kelulusan siapa saja yang akan lolos menjadi ASN P3K di tahun 2022 ini. Nah, ini adalah alur proses mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022. Kemudian ini adalah pengolahan nilai Bapak Ibu, pengolahan nilai di seleksi P3K Guru tahun 2022. Kita lihat di sini untuk prioritas 1 ini kan urutan pertama Bapak Ibu, prioritas pertama. Nah, prioritas 1 ini kan terdiri dari THK 2, kemudian honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga guru swasta yang lolos passing grade tahun lalu. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengolahan nilai untuk yang prioritas 1 ini tidak melalui seleksi administrasi. Nah, jadi tidak perlu seleksi administrasi seperti di awal karena dia sudah lolos seleksi administrasi pada P3K Guru tahun lalu tahun 2021. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, nilai seleksi tahun 2021 yang dipakai. Nah, jadi seleksi untuk prioritas 1 ini menggunakan nilai passing grade di P3K Guru tahun lalu. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu mengikuti seleksi CAT UNBK. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak ada tes untuk prioritas 1. Kita lihat ketentuan yang A. Jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 sama, maka diambil nilai paling tinggi yang lulus PG. Nah, jadi jika tahap 1 kemarin Bapak Ibu misalkan memilih jabatan ahli pertama guru kelas misalkan di tahap 1, kemudian di tahap 2 juga memilih ahli pertama guru kelas misalkan. Nah, jadi nilai yang diambil ini adalah nilai yang paling tinggi Bapak Ibu. Nilai yang paling tinggi antara tahap 1 dan tahap 2, mana yang paling tinggi maka dia yang akan digunakan. Jadi seperti itu untuk ketentuan poin yang nomor A. Kemudian pada poin B, jika jabatan pada tahap 1 dan tahap 2 pada tahun 2021 berbeda, maka diambil nilai seleksi tahap 2. Nah, jadi jika tahap 1 dan tahap 2 ini berbeda, maka nantinya nilai ini akan diambil di seleksi P3K tahap 2. Jadi seperti itu ketentuan bagi prioritas 1. Kemudian ketentuan bagi pelamar prioritas 2. Nah, untuk prioritas 2 ini kan THK 2. Ini prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, jadi sama Bapak Ibu, prioritas 2 dan prioritas 3 ini sama terkait pengolahan nilai seleksi P3K Guru. Kita lihat ketentuan yang pertama, dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Kemudian poin yang nomor 2, penilaian pada prioritas 2 dan prioritas 3 dilakukan oleh kesesuaian atau observasi. Nah, jadi tidak ada tes CAT UNBK. Jadi nantinya akan dilakukan oleh kesesuaian Bapak Ibu, kesesuaian ataupun observasi yang terdiri dari kompetensi, kemudian kualifikasi akademik yang dimiliki, kemudian juga background check dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Kemudian kita lanjut ke pelamar umum Bapak Ibu. Untuk pelamar umum ini kan pelamar yang terdaftar di Dapodik namun masa kerja di bawah 3 tahun ataupun pelamar umum yang memiliki sertifikat pendidik. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, setiap tahapan memeriksa dan dapat diisi untuk formasi yang belum terpenuhi sisa formasi. Nah, jadi seperti itu ketentuannya.
Kita lihat untuk yang pelamar umum Bapak Ibu. Pelamar umum ini pengolahan nilainya dilakukan seleksi administrasi oleh verifikator instansi daerah. Yang pertama. Kemudian yang kedua, dapat memilih kebutuhan P3K jabatan fungsional guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Nah, jadi untuk pelamar umum ini bisa lintas daerah Bapak Ibu, bisa lintas daerah. Jadi bisa memilih sekolah wilayah di Indonesia yang belum terpenuhi. Jadi seperti itu. Jadi ini sisa dari prioritas 1, prioritas 2 dan juga prioritas 3. Jadi seperti itu. Kemudian poin yang nomor 3, untuk dinyatakan lulus harus memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, jadi sama dengan seleksi P3K guru tahun lalu, yaitu menggunakan seleksi CAT UNBK dan juga harus lulus masing-masing submateri yang sudah admin sebutkan tadi. Dan juga diambil nilai yang paling tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian penambahan nilai bagi pelamar umum ini ada afirmasi Bapak Ibu, afirmasi untuk linear cerdik. Nah, jadi jika Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik yang linear, maka Bapak Ibu akan mendapat 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, ini sama dengan tahun lalu. Jadi jika Bapak Ibu memiliki sertifikat pendidik, maka nantinya kompetensi teknis ini nilai maksimal Bapak Ibu, yaitu nilai maksimalnya adalah 500. Jadi seperti itu. Kemudian afirmasi yang kedua yaitu disabilitas. Nah, untuk disabilitas ini juga mendapat afirmasi yaitu 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Jadi seperti itu, afirmasi, linear cerdik dan juga disabilitas. Kemudian penambahan nilai diperhitungkan sebagai nilai awal pada masing-masing seleksi kompetensi dan termasuk sebagai komponen penentu terpenuhi atau tidaknya nilai ambang batas kompetensi pelamar. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.